Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqakum ma fil ard jami'a summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 28 sampai 29 kalau diizinkan Allah. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberi kita nikmat. Pertama nikmat sehat. Yang kedua pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat. Ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman, Islam dan ihsan masih ada di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita berkumpul dalam ruang masjid pada malam kini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini, sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Kita contoh Nabi di dalam berakidah, di dalam beribadah, dan di dalam bermuamalah. Itu Nabi tadi ikutan awak. Apa itu akidah? Akidah artinya dua buhul tali yang telah disimpulkan. Itulah perjanjian kita dengan Allah. Kalau ada orang akan nikah, namakan akad nikah. Artilah ada kesepakatan mempelai laki-laki dan perempuan, ada kesepakatan ibu bapaknya. Itu dinamakan akad nikah. Yang kedua di dalam beribadah, Nabi ikut awak. Ibadah bukan solat aja, bukan haji puasa aja, tetapi sesuatu yang mengantarkan kita berbuat baik dengan Allah, menuju Allah. Aku mengaji malam kini kau termasuk kepada ibadah. Makan pun bisa jadi ibadah apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim apabila akan makan. Sudah makan kita alhamdulillahirabbil alamin, berarti bernilai ibadah makan minum awak dalam menjalani kehidupan di dunia. Dek kita nemu bazir tu kan tak buang makanan, kita nemu bazir orang. Kalau mubazir itu yang sesungguhnya, makan kita tak dibaca bismillah, berarti hanya awak mendapat nilai dunia, konyang awak, tetapi tidak mendapat nilai akhirat. Yang sulit kita ikut Nabi itu di dalam bermuamalah, hubungan kita sesama manusia. Marilah kita jongok hati awak masing-masing. Kita pandang hati awak tadi sesaat. Apakah di hati kita masih ada dendam? Apakah di hati kita masih ada kebencian? Masih ada sombong?
Itulah yang kami kita hadir dengan Allah ketika salat. Lebih-lebih besok diwaktukan mati awak dak dapat ruh itu pulang selamat kepada Allah. Yang dapat pulang selamat hanya qalbin salim, hati yang selamat. Apa kecil Allah? Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. La tiba malaikat maksud tak bermanfaat harta awak. Wala banun, anak-anak juga tak bisa bermanfaat, hanya bisa mentalkinkan kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecil Allah. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Pun akan kita selesaikan di dunia. Kalau salah kepada Allah, itu juga tobat telah selesai itu. Tapi salah ke manusia, minta maaf awak kayaknya. Nemborik gitu ke minta maaf tu dah. Awak sianu je nyawa. Kalau dak sianu ni tak maaf ke dia nak kan nemu. Atu dak awak. Padahal dak akan merendahkan derajat kita kalau minta maaf awak ke kawan. Kalau Allah mampu awak minta maaf, berarti kita masih merasa hebat awak dalam kehidupan. Apa kecik Mahazali? 1000 langkah engkau tawaf di Ka'bah dengan kakimu sendiri, belum diterima Allah selagi di hatimu masih ada kebencian kepada saudaramu sesama muslim. Alah memang gitu ada. Yo lu nerak atunya nek mengaji gitu tuh. Tapi kalau awak lama rasa cukui awak, atu kita dak nak menambah awak. Kalau cukui dia punya ditambah nerak tentu melimpahnya. Malam kini pelajaran kita ayat pertama dimulai oleh Allah dengan kata-kata kaifah. Kaifah tu pertanyaan itu. Bagaimana, mengapa, kemana, kan itu pertanyaan nak. Kalau di siku bagaimana? Takfuru billah. Kalau kita terjemah ingkar kepada Allah. Boleh diartikan bagaimana kafir kepada Allah. Baik kita kaji kafir ya. Wa kuntum amwata. Kamu bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Jadi tadinya kamu mati. Beko kaji mati beko. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 lapis langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu ayat yang kalau kaji malam ini. Ayat pertama, bagaimana kafir kepada Allah. Bapa dek kafirnya ke Allah lah. Itu bahasa awak seminang nak. Padahal nikmat lah lengkap kita diagi di Allah awak. Kalau kita boleh lah itu udara itu tiari lah dapat boleh dek awak. Kebakaran di Pekanbaru dulu lah. Bapa yang beri oksigen sehari 750.000. Dan kini kita hirup aja. Oksigen lah diberikan Allah. Cuma diminta di Allah ke kita syukur. Bagaimana kafir kepada Allah? Kafir asal katanya kafaro. Kalau orang Islam namanya non muslim. Kalau non muslim itu masih ada je itu tuh jatahnya bisa bertobat itu. Kalau awak Islam namanya kafir. Apa beda non muslim yo kafir? Kalau non muslimnya tak bersahadat, nya tak solat. Kalau kita kafir asal katanya kafaro. Kafaro artinya tertutup. Apun tertutup? Hati tertutup kepada kebaikan. Khatamallahu ala qulubihim. Mengunci Allah atas hati mereka. Tak nak bertanya hati dia bila akan mati. Ada nak bertanya itunya. Kalau lah tertutup hati, wa ala sam'ihim. Menjalannya oleh ke telinga. Lah menjalar ke telinga, wa ala absarihim, menjalarnya oleh ke mata. Ghishawatun wa lahum azabun azim.
tidaklah ia mendapat pelajaran. Tak dapat dia belajar. Mati orangnya tak belajar situ. Dua yang wajar lewat. Pertama Al-Quran berbicara, yang kedua peristiwa kematian tontok tu nya. Tapi lihatlah, suatu saat kita juga akan dikuburkan, tapi tidak. Ada dosa nak kita lah pulang kak lah, suatu saat awak ke pulang. Cuma nanti guliran awak di dunia tadi. Kalau yang di luar Islam namanya kafir imat. Apa nama imat tu? Imat artinya tiang. Tu atau enggak lah. As-salatu imaduddin kecek Nabi. Wa man aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuh agama. Mana yang banyak mendirikan apa dona meruntuh? Banyak yang meruntuh anyira. Kita kadang lai badirin awak ni meruntuh balik dari perbuatan buruk awak. Yang kedua kafir artinya awak tadi yang di luar Islam namanya kafir imat. Kalau kita kafir nikmat. Nikmat yang paling tertinggi apa? Iman Islam. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal Islam. Segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Kalau nikmat harta tak diantarkan kita selamat pulang besok ke surga. Tapi kalau nikmat iman dan Islam, selamat awak di dunia, selamat awak sampai ke akhirat. Di dunia dapat ketenangan, di akhirat besok dapat hidup yang kekal dan abadi, dapat dia awak pulang kepada Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di lumbung menjamu padi, di jamu dia terbawa. Islam tanggung kapi tak jadi apa ke gunung badan awak. Itunya jadi dia kalau kita tak soto awak cik juga dalam beragama dalam kehidupan. Kamu tadi bagaimana kafir kepada Allah? Kamu tadinya mati. Jadi mati kita dulu. Hati-hati dengan gaji wah. Bapak dek mati wak dek ustaz dewak lah punya padi dah dia aja itu dia. Kalau ciptaan manusia tu dua. Pertama Nabi Adam alaihissalam namanya tompo Adam. Kalau kita sesudah Nabi Adam alaihissalam apa nama dia? Tompo rahim. Kalau tompo Adam ditompo dek malaikat Jibril dalam surga. Kalau tompo rahim dari ibu dengan bapak. Itulah dikaji pula dek pengajian awal tadi tak? Kita ulang kaji betul ya. Kalau Nabi Adam alaihissalam manusia pertama diciptakan Allah berasal dari saripati tanah. Ada tanah kuning, ada tanah sirah, ada tanah hitam, ada tanah liat. Kalau nembak gadu ya kau jauh tu kini tanah sangketo diciptaan kalau gitu tu. Nah, itu gue tak. Tak sonang je leh. Laba bontuk laba rupo diserugonya tabar yang dek kehendak dari Allah malaikat Jibril melakukan. Kau tempu Adam kah? Dek tipan ruh nem pertama mangko baserak lah tubuh Adam. Tak bisa tubuh Adam manan ruh tadi. Kau dek baserak nyelun ado le pondasinya tonggaknya ibarat masjid. Diulang menompo bak samulo dijadikan. Dila baserak yang pertama tadi. Lihat do di ibu bapa Nabi Adam. Dak ado. Siti Hawa lihat do bapa. Tu Nabi Adam ni bapa. Apa sebabnya berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Isa lihat do bapaknya. Tidak ibu aja dah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Tak dapat tidak kalau Allah berkehendak. Diulang menempuh baksa mula dijadikan diambil lah nyobasi dilantakkannya ke badan. Dia lagi bosi le punggung Nabi Adam tadi. Dia awak kali buat tulang punggung kita tak? Tulang rani nama apa? Tunya mengokokan tadi. Adapun bosi itu berlebih deklah ado pada tubuh meliputi pada badan. Lah diliputinya lado pada tubuh lah meliputinya pada badan. Kemudian bos itu berlebih sepenganggaman. Dek bosi nanti tinggalnya nak minum dengan makan, darah akan diminum, daging akan dimakan, kok urek kekiliran, kok tulang kesandaran, bakatolah malaikat Jibril dengan wahyu dari Tuhan,
wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Deklah ado pada tubuh meliputi pada badan mengkotagak lanyo Adam. Bau togak Nabi Adam. Adapun bosi balabia sepenggang malaikat Jibril membuangkan. Bosi tinggal tu nak minum dengan makan darah, kena minum daging, kena makan kurik kekiliran, kok tulang kesandaran. Bakat tu malaikat Jibril dengan wahyu dari Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan dia Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dek mandonga kata tadi bosi takui minum makan, nak nyo jale, nak nyo nyato jadi ye kesudahan. Itulah nantarukah, hati-hati melakawan, kok mati di situ mangko karamlah di jalan, kok tak dapet nan dicari kanarako lah nyo badan beteruka nama tu. Nyo bulia awak ni batanazul, teruka dari alam awak kepada Allah, kalau tanazul dari Allah awak kepada alam. Atau ciptaan Nabi Adam yang pertama berasal dari tanah. Kalau kita sesudah Nabi Adam namanya tumpu rahim. Sebulan dalam rahim namanya ayah. 2 bulan dalam rahim ayah berubah menjadi darah. 3 bulan dalam rahim darah berubah menjadi darah daging. 4 bulan dalam rahim lah menjadi si budak manusia awak situ. Laba uri, laba utak, laba jantung, laba limpo, laba empodu, laba kuku, laba obok, tapi kita belum hidup. Dalam surat Al-Mulk Allah menyampaikan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu siapa yang baik di antara kamu amalah. Dia maha gagah dan maha pengampun. Apa yang hidup di kita ko tubuh ko lah hidup kan? Tidak mati sebetulnya tubuh kan? Menciptakan Allah mati dan hidup apa? Ruh. Dan sebenarnya diri itu hidup sebetulnya. Tubuh ko mati kan? Itu besok apabila dijawabui dia malaikat maut dan sebenarnya diri ruh tu ane tubuh boleh hidup ini boleh. Kita sembahyang Ustaz Epianto lah itu ini boleh. Kita sembahyang jenazah atau almarhum. Atau nama tak diimbau nama awak diuang lah. Cuma berganti awak nama awak tadi lah. Almarhum ataupun almarhumah, mayit ataupun jenazah tu lah nama awak tadi. Kemudian di situlah Allah menciptakan ruh ke jasad awak. Lah mulai kita hidup, lah mulai awak bergerak di alam rahim tadi. Atunya lah sampai 9 bulan lah lahir awak ke dunia. Setiap anak yang dilahirkan tadi pastinya menangis kalau oleh normal. Apun ditangiskan? Janjinya kepada Allah. Apa janji di alam arwah dulu? Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dari ruh kita, qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Adi mati tubuh tadi rak. Sudah tu dia giruh, Allah hidup awak tu. Dia lah tiba pada dunia makuk lah menangis awak. Dia apa menangis kita? Dek kok lah lupa pada janji, kok lah lalai dengan sumpah. Maka dia laknat di Allah, di dunia kan diseso, di akhirat kan diazab. Apa seso dunia tadi? Tak dapat tona lewat dalam kehidupan. Banyak yang merisaukan hati awak tadi. Banyak yang meragu awak. Itu seso dunia nama tu. Sesuatu yang tidak baik itu membuat awak tak jadi tenang. Tak kusuk gigi kita pagi lah nak ngecek je kawan. Itu tak baik itu. Tak nyaman awak. Yang membuat kita tak tenang tadi adalah dosa. Konya tobat yang perlu kita utamakan. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah, mengkau carilah dalam zikir. Apa zikir awak? Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Namun Nabi kita menyampaikan afdalu zikri,
Yang paling afdal zikir itu, yang paling baik, yang paling nikmat. Dalam surat Muhammad ayat 9 boleh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dicari dalam zikir. Kalau ke salat waktu tak zikir jahar, zikir itu tuh, zikir khafi. Sepakatkan dulu zahir dengan batin menghadap ke Allah. Itu khafi zikir waktu ke salat itu. Kalau di terikat zaman, la adiknya dulu tikidah. La ilaha illallah. Lutut kanan, lutut kidah, lutut kanan diistinakkan ke bawah kanan, diunjamkan ke kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau mengambil awak di terikat zaman. Namun kalau kita mengambil di terikat Naqsyabandi, ya tak di lutut kidah, lutut kanannya bermain di latifah 7. Ada latifah dia waktu, latif tu arti titik-titik halus. Ada dia waktu tu. Latifah kolbi, latifah latifah kolbi, latifah sirri, latifah fa'i, latifah ruhi, latifah hofi, latifah kullu jasad. Itu banyak nama tanya kamu tu apa kullu jasad ini uyai. Di tiap-tiap jasad awak tadi. Itu yang disentuh di zikir kalimat la ilaha illallah tadi. Di waktu kita hidup dulu ditiupkan ruh dari bubun awak ke bawah di Allah. Dalam zikir awak lah di bawah nyanyi itu balik. Dari pusik di bawah ke bubun la dilampaui 3 latifah. Ilah di bawah ke bawah kanan. Ha illallah. La ilaha illallah. Kalau itu terzikir, bapa dia dibuat itu cara sistem itu. Kadang-kadang kalau tak ada cara itu dia orang tu dalam zikir, pejamkan mata zahir, hadirkan mata batin. Kadang orang yang kita cari zikir ke, hati nak lenggok saya nunggu aja. Di banyak namanya bapa dia lenggok-lenggok di zikir ibu ya, tu yang sebabnya melalui latifah 7 yang ada di awak tadi. Itu yang gunanya untuk menetapkan pengenalan awak dalam zikir tadi. Latih buat di dunia lah hidup kita. Bagaimana kamu ingkar atau kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Itu yang mati pertama tadi. Kemudian menghidupkan ia akan kamu. Allah dihidupkan kita dah. Latih buat di dunia. Kemudian mematikan akan kamu. Dari mati sudah tu lah hidup, sudah tu mati balik. Apa dia mati dia apa bahasa awak tu? Kalau bahasa Arabnya mati itu kan maut namanya. Artinya tadi dipertemukan rujuk jasad ketika 4 bulan dalam rahim ditemukan rujuk jasad. Lah hidup awak di dunia, mati dipisahkan rujuk jasad. Bertemu rujuk jasad di alam rahim, berpisah di alam dunia. Apa keci Allah? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tinggallah kamu di dunia sampai waktu yang ditentukan. Tiap kita kalau ada ni kau tu dia pun Allah kau. Tapi tak dia tahu dia malaikat ke kita udah. Kok dia tahu lah kawak lah. Ustaz mati sebulan lagi. Kalau dia nak pinang lah enggak 7 atang nak nanam ya lah. Tidak. Tapi aba-aba lah dia Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Tetapi tidak suatu kepastian. Tadi Allah yang meniupkan ruh ke jasad itu kalau kau matinya malaikat maut lah meniup. Dari mana ditiup? Dari telapak kaki awak. Kalian pernah melopi yang kau mati tak? Apa yang dingin dulu? Kaki. Kalau lah dingin kaki itu tak lama lah. Beda dinginnya. Basuh batang pisang. Kalau domba awak dinginnya kaki tapi tak basuh itu. Ditiuplah di telapak kaki kita di malaikat maut. Di waktu itu 2 rasa yang ketiba dia awak. Pertama rasa takut, yang kedua rasa sedih. Apa dia takut awak? Di waktu itu kita tak memandang lejo mata tetapi memandang jubasirah. Jubasar.
Tampak dia awak datangnya malaikat maut itu di setiap pribadi kita. Awak nak lari sok tapi kudrat ada cabut Allah. Apa kecil Allah? Ainama takunu dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi buruji musayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkapmu. Tak tambik dek benteng. Bila turun ayat itu, ketika orang di Makkah dibuat dulu benteng besi, ada tak mati dia Muhammad, ya kau benteng nanya. Turun ayat tu ke Rasulullah. Rasa takut nampak dia awak sudah tahu malaikat maut tu kawak. Dan kedua rasa sedih. Sedih dia apa bahasa kita orang? Ibu tinggala anak sarato cucu, tinggala kampung jo halaman. Painya tu salamonyo membaun tuang jo bagian, paina nindak babaliak lai. Dak kan ibu awak lapaya awak dia mengumpulkan harta sudah tu ditinggalnya oleh. Ya. Tinggal sodo. Tetapi kalau kita le beramal di dunia, dibujuk awak di malaikat besok. Kalau kita le berzikir, bersolat, beramal takwa di dunia, apa kecil malaikat? Allah takhafu, jangan engkau takut. Wala tazanun, dengan engkau sedih. Habis ketakutmu kepada Allah, habis kesedihmu kepada Allah. Wa basiru bil jannati lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu kena tempat dalam surganya Allah. Aku nak dapat di Marsita dulu isteri Fir'aun, lakan banyak nyolekan mengikuti Fir'aun, dilihatkan tempatnya dalam surga di Allah, sehingga tak jadi terkelencong di waktu kan mati tadi. Nampak di waktu surga, nampak di gitu ke dunia, neraka nampak di waktu besok ni ke ditompei, dibuka tirigat di Allah, atunya nanti buat rasa takut di waktu. Kau yang kita usahakan selama hidup dunia, dia sampai awak gagal mendapatkan kebenaran Allah selama kita menjalani kehidupan di dunia. Artinya dimati, artinya Allah ditinggalkan dan tubuh tadi dek ruh anda nikulan kan niku bunuh orang. Pagilah dimbona dek orang limo saji, sudah tu pagilah mbo pangku cak ayam kawan lah dia. Akan no di mana kau mau buat tempe aja. Situ kita sok lama tu dibuatnya kita kuburan dengan kali dengan 2 meter di bawah tanah, dia gie karena bawah kedelnya apa nama lahat kalau untuk lagi apa oleh kerondo papan. Kini kita berselimut kampu ancak di dunia, apabila latibo dalam kubur dak do selimut kampu ancak, tinggal sodonya di tadi. Jadi lah dikuburkan yang pulang kepada Allah sebenarnya diri, jalannya untuk pulang dari ruh tadi di waktu ke dimasukkan ke jasad, ditiupkan alastu birabbikum qalu bala sayyidina, atunya untuk apa di dunia. Di waktu kita akan berpulang, atunya perbanyak ibadah dan zikir. 7 jalan kita tempuh lah sering saya sampaikan. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Mahaba, fana, bako, itu 7 tu jalan yang tempuh di dunia. Syariat nan tampaknya tu terikat adalah jalan hakikat tujuan batin. Makrifat adalah pengenalan de iman pambalui tubuh, baru sampai kita ke mahaba, cinta awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fana, kemudian bako. Fana umbillah, fana ia dengan Allah, bako umbillah, dan kekalnya dengan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Lah berpisah rujo jasad atau pindah awak diri alam dunia kepada alam barzah ataupun alam kubur. Nah sebenarnya diri itu lain matinya. Itu yang kamu pulang ke Allah. Dan kita minta 7 kali saya semalam, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus jadi jua itu, tetapi jalan 7 yang bertingkat tu jalan yang tadi. Jalan lui jadi ya kalau dan tajamara. Tapi jalan 7 yang bertingkat, tarikat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, mahaba, fana, bako. Artinya jalan yang kita tempuh untuk pulang kepada Allah. Mana buktinya bahwasanya ruh itu tidak mati? Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan,
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh mati di jalan Allah itu mereka telah mati. Apa mati di jalan Allah itu? Mati atas ketetapan Allah. Adone mati balantak, masa Nabi adone mati pai porang, adone mati jatuh, adone mati anyui. Padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Kau tak dapat disadari, tak nampak lain sebenar diri ruh tu pulang dek awak. Kok dianja nyodak layu, kok digundam nyodak pocah, dipanggang nyodak hangui. Itulah nasabona-bonanya diri kita. Leka nyawa tu dek tubuh ke tubuh dek Muhammad rasio pada Allah. Apa ya tubuh dek Muhammad tak? Muhammad apa arti? Terpuji, sifat terpuji. Tu ya tubuh. Ke tubuh dek Muhammad rasio pada Allah. Tak bisa kita colik sebenar diri tadi. Tak bisa dipandang-pandang. Mbok nuntui kaji di balai-balai Samsu Kamarullah putih jaran alui alui nendak bersisi putih bukan bakotoran. Dipandang di kepala jantung dek awak. Jangan sampai kita memisalkan dengan cahaya itu tadi dalam kehidupan awak, tetapi yang diri sebenar dari tadi meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu dari rambutnya sahalai sampai darahnya satitik. Adilit putih dia sebenar diri tadi. Dinanya tensi kita tiguatui di Allah, dak stabil jantung awak di memompa, dak payah darah ke tangan, apa nama oleh? Stroke. Tapi kita bermohon awak kalau le rajin awak ngaji, orang yang dijanjin Allah tu dak kapikun awak di waktu tua. Apa sebabnya? Yang akalnya telah diisi dengan Al-Qur'anul Karim. Atunya dak terjadi pikun itu. Per syariat jo hakikat tu beda. Kalau mau tanya gini kau siapa yang menunjuk apa? Kalau jawab syariat ustaz tak dapat dak itu. Ya ustaz yang menunjuk itu. Tapi syariat. Tapi kalau kita jawab ya hakikat, kudrat Allah dititipkan ke awak. Kalau tak dititip kudrat ke awak bisa menunjuk. Tak bisa. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Amanona awak punya itu buat satu tu. Ada adu dan awak cuma awak dan kuat dan. Nah. Pada dak dia lagi kudrat Allah bisa kuat. Tak bisa. Aku yang sudah kojo kita alhamdulillah. Copek puji Allah sebab awak nak punya. Salah awak astagfirullah. Atunya ayat tadi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Atunya mati pertama tadi. Lalu nado awak leh. Mulai dari air berubah di darah, darah berubah menjadi darah daging berubah menjadi anak Bani Adam, si budak. Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu. Atunya hidup tadi. Ditiupkan ruh ke jasad awak. Mematikan akan kamu. Dipisah ruh ke jasad. Dicabut di malaikat maut. Itulah matinya mau tu. Kemudian menghidupkan kamu kembali. Apa proses itu? Pertama mati, sudah tu hidup, sudah tu dimatikan, sudah tu dihidupkan. Bila kita dihidup misal, ada ulama menyampaikan tempat ruh tu tiga. Pertama di ilyin, ruh yang baik-baik. Artinya ilyin itu suatu tempat tetapi tidak bisa ditembus dari ruh tadi. Kalau Quraisy Shihab mengatakan ada bentuknya kacu. Masih bisanya memandang keluarganya yang ada di dunia. Itu Pak Quraisy Shihab yang mengatakan itu. Ada diletakkan di sijin ruh yang tidak baik. Ada krono kehendak Allah menerima azab kubur atau menerima kelaparan kubur. Dibalikkan roh itu ke jasad awak di Allah balik. Kita bayang like itu ini deh. Dibuat dalam kubur dia sok dak ada baju batik lah. Ala kain putih ya salah kok ditakdirkan Allah je itu. Itu maduk lah dinding salah tanah di muka sana. Apa perasaan awak lah? Atunya dek berdoa manusia lah tiba dalam kubur tadi. Apa nya? Rabbana wahai Tuhan kami,
Absorna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami, farji'na kembalikan kami ke dunia. Na'ma solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Ado jatah leh, abi jatah, tak bisa berbuat amal soleh. Juga boleh dikatakan di masar kita sudah dihidupkan ya Allah balik. Hidup seluruh makhluk yang mati tadi hidup balik. Mulai Nabi Adam yang pertama diciptakan dan pertama sekali mati di dunia siapa anak Nabi Adam? Habil dibunuh oleh Kabil kakaknya. Kini masih dia mana Kabil? Oh, Habil masih berada di dalam kubur. Berapa panjang perjalanan kubur itu? Kalau tiba kalau di dunia kini jangan kiamat lagi dewa nak ira. Tapi kalau tiba di kubur sok kiamat lagi copek nak dak tatan dewa asap kubur leh. Dak tertanggung dewa leh. Dihidupkan kembali mulai Nabi Adam yang pertama diciptakan Allah sampai yang menyaksikan kiamat dihidupkan kembali besok. Tapi ada orang dimakan ada imam ustaz. Awak punya kayak duit sore. Dan tubuh kita habis tetapi ada di tubuh itu tidak kan Nabi namanya asbu zanab. Asbu nanti tulang zanab belakang. Balik rulis ke asbu zanab tadi ketiknya tulang belakang awak tadi. Togak lah kita sebentuk ni kini ibarat kita memancung kayu batawuknya balik tetapi tak di dunia awak di mana kita leh di akhirat namanya padang mahsyar, itulah dinamakan padang penyesalan, tompik menyesal bagi orang yang beriman di dunia lah banyak amalnya masih menyesal banyak ipodo itu nak leh apalagi kalau tak beramal kita di dunia. Itu dalam kaji disampaikan sosa dahulu pendapatan, sosa kudian tak baguno. Elok kini disosali seluruh kesalahan, dapat bertobat pada Allah. Disesali seluruh kesalahan awak, minta ampun awak kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup terus menerus. Aku bertobat kepadanya. Apa tobat apa artinya? Asal katanya tabah artinya kembali. Kembali apa wasa? Balik atau dia awak salah balik awak lihat. Kalau sosial awak tu balik kita ke jalan nak dapat lihat kembali dia awak. Tobat itu ada tobat zahir dan ada tobat batin. Kalau tobat zahir artinya dia apanya? Dia istighfar anggota yang tujuh itu mata, mulut, hidung, telinga, pawi, kemaluan tujuh istighfar. Kalau tobat batin apa dosa batin itu tadi? Yang pertama dosa al-kibru nama. Al-kibru lah pak ibu wasawak ni. Sombong. Al-kibru torolhat wahtonas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu dua waktu. Yang kedua hasad, dosa batin tu. Hasad ini lebih kita. Tak senang mencari orang dapat nikmat, hilang nikmat yang diulang ni dah. Tu lah. Dia tak ada kita tu dia. Tak senang mencari orang dapat nikmat. Takkan banyak ambil lah doa, mintu lagi modal je. Tak ngaku je lah. Rezeki tu beda, usaha boleh sama, rezeki beda lagi Allah. Tak sama dapat dia. Sama sepi yang ni pola yang encik panjang buah encik jak tenju buah dia. Lah sudah di Allah tu. Atau dah kita tobatkan batin awak tadi. Dosa batin, merasa hebat awak, merasa pandai awak, merasa benar awak, merasa awak yang paling benar. Atunya dosa batin awak tadi. Wahai ibu dengan bapa, etong-etong malah diri, kana-kana lanyo badan. Delalamo pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo talingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sebab Allah deba itu
idui ko ba umpama orang balai lawi lope kadiadang angin badai kiri kanan baombak bagal lombang pulo kota tompang biduk tiri biduk naninda bapandayuang sampan poca masuk itu kamala badan ke bagantuang di tali kok nan tali nyoka putui lai bapogang di cahayo nyoka padam bagantuang di kalimah nan kalimah nyokan hilang bagantuang lah di tali taka putui di cahayo taka padam di kalimah takkan hilang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Menyurawak ke Allah, dak ado dayo kami ya Allah, dak ado kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Dak ado dayo kita cik juga, dak ado kekuatan awak, tetapi Allah menitipkan daya dan kekuatan. Pagunakanlah daya kekuatan tadi untuk dapatnya bermujahadah di dunia. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Lawan kita ada iblis waktu nafsu sendiri. Tapi iblis tu nyoma berbisik ke nafsu. Yuwaswisu fi rinnas, nyoba berbisik-bisiknya. Dalam hati awak tadi bisik. Bisa setan jin yang berbisik, bisa setan manusia. Kalau setan manusia apa bisiknya? Muang lama-lama ngaji wazaji di ponik mau lolo aja lah. Ada tu. Tapi benar ngaji tidak dia. Dah ada tak benar kaji kita bersumber dari benar Al-Quran Nul Karim. Quran itu umpama kayu godang di nagari tanaman Allah ya Muhammad. Bapilih engkau di situ. Oso burak dua nuri ketiga burung rambayan. Sampai berhenti dagang lalu dagang menuju ke akhirat. Apa dagang je tu? Oh dagang di dunia gini kan? Kalau dagang ni ada untung ada rugi. Kalau lebar amal itu dunia beruntung gak lewat. Kalau tak beramal rugi. Sampai berhenti dagang lalu dagang menuju ke akhirat. Di dahan tadung bakota dirantiang dan biso-biso bauri rukunan anam baisi ma'rifatullah dibani tadung dia apa sampai berhenti dagang lalu dagang menuju ke akhirat babani katon yang kadim badaun yang sunnah-sunnah berhenti yang suruh jataga artinya baik bauri rukunan anam baisi ma'rifatullah rukunan 5 baisi ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Kenalnya dengan Allah apabila lah dikaji Al-Quran tadi. Aku yang tempat berhenti sampan yang kan kita bawa iaitunya Al-Quran sampan yang takkan pernah pecah. Artinya dan kodok yang sampaikan kita taminang itu pisau serawi panjang ulu untuk parawi sangka balam. Kalau lalawi dijadikan pirau di mana oleh kita kekaram. Apa tu? Punya Al-Quran tadi yang kan kita jadikan pirau. Obuyong rancak di labuh mamcibo dunia gak sagamang. Ukulah baju pada tubuh supaya dipakai nak jan manggamang. Kalau sompi baju gamang dia tak? Apa tu? Ukulah kemampuan awak jangan nak tinggi pada orang itu kiasan itu. Awak kan tersegadu nak di hati awak lah. Adik ukulah kemampuan awak seorang-seorang supaya dipakai nak jan manggamang. Atau dan kita usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Kalau lah belajar awak Al-Quran, dapatlah kita kebenaran, dapat selamat kepada Allah. Wa summa ilahi turja'un, kepadanya lah kamu dikembalikan. Akhirnya kita balik saudara besok. Kalau dak be jalan pulang dak rule dapat pulang ke Allah lek are. Tak dapat pulang lek ke Allah. Kalau kita caliat lampu tu nyenawak lampu gini mana orang ni tak? Lampu tak akan bisa menerangi kalau dak ada kabel. Ada kabel bisa tajali gini. Tidak. Kabel tak akan bisa menerangi lampu kalau dak ada arus. Arus tak akan bisa menerangi menyala lampu kalau dak ada dinamo.
Dinamo dak kan ada kalau dak ada insinyur. Insinyur dak kan ada kalau dak ada Allah. Tajali kabel jo dinamo tiba di lampu torang nah. Tiba di kipas angin baputar, tiba di kulkas dingin, tiba di setrika angin. Tajali ruka jasad mata mencaliak mulut bisa bicara, telinga bisa nu. Lah dijopi di malaikat maut, lebih salah. Esok ada kubun nak, nomor ni kubun ya, lebih tu itu kat nak soalnya. Dah ada lah tontok aja gitu lah. Dah dapat apa juga dah awak kecil. Menanti aja awak lah. Disolatkan kita lah bararak tandu ke musajid meriang solat sampai takbir. Sudah tak dapat tidak di awak tu. Akini le datang awak ke masjid, ajan ketika mati juga esok diantarkan orang ke masjid. Awan di langit merasa go, matahari lah mulai turun, malam nindak lah mulai. Gantang rasoki na labi, kok kamu dia dimintakan ube, kailia dimintakan tawa. Ube indak lai manggakan tawa, indak mendinginkan ajarullah nelatibo. Tabu jua badan tangga rumah rang kampung datang menjenguk. Malangkan malin kau juang melasa mencabik kapan. Dek sayang orang diawak badan subiru dimandikan. Dia song badan ke bawah satibu di tanggalaman bakato arwah di luar badannya. Rumah godang tinggallah engkau, rumah godang tinggallah tinggal. Bukan ketinggal sementara. Painya tu selamunya. Mampu untungnya bagian pain yang tidak babalik lain. Malah saya pamandian. Tak nak kobek nelimo bakucung ate jo bawah kobek kepala menyudai. Bararak tandu ke musajid mengiring solat sampai takbir. Tak di belakang imam lah. Ale doye makmuman situ lah deh. Tak boleh lah. Imaman lah doye lah. Adaan tidak lah. Cuma wak lolo di muka orang togak di belakang. Dia song badan ke kubur etan ke pondam pekuburan rang kampung miriang pulau. Setiba badan di situ tampak tersirah tanah penggalian, tampak mangangol yang lahat berebui orang nak menjawab. Bakasu kasih mingkar ruang bakalang tanah sebingkah, miriang maduk ke kiblat di bati papan nusahalai. Badoro tanah penimbunan, tatogak majanan dua orang kampung babalik pulang badala tinggal seorang sajo. Tampaklah kawan yang berdua sangkuati orang ke menolong. Kiranya malaikat mungkar nangkir adalah tibo. Tanyo tibo siasik datang. Tanyo jua kadijab. Amal di dunia kok tak ada. Dendam sangketo kok lun selesai. Tu ni kita selesai dulu. Dendam sangketo. Lah beramal awak selesaikan dendam sangketo. Supaya apa? Nak dapat awak menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa pertanyaan pertama? Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Rob artinya tiga. Pertama yang menciptakan. Yang kedua yang menentukan, ketiga yang memberi rezeki, dan keempat yang mengatur. Tadi Rob tadi. Keempat artinya. Lesona awak diatur di Allah kini, itulah kenal aja Allah itu. Tapi tak sonang kita diatur di Allah kini. Tak yakin awak Allah yang bagi rezeki dia. Apa dia? Dek saya nu banyak pupuk ada kancak lah doa ya. Tak bisa itu. Cuma alat pupuk tadi tak lagi pupuk ya tak muat. Yang kedua yang menciptakan itu Allah menciptakan seluruh yang ada di dunia tadi. Kemudian yang mengatur, apa kita diatur? Dinul Islam aturan yang selamat. Yang rumah masuk masjid ada aturannya. Yang keluar masjid ada aturannya. Berbicara ada aturannya. Kalau kita adat Minang apa? Kato mendaki, kato menurun, kato mendata, kato meleriang. Atau kan itu di Minang lah. Kato mendaki itu kau orang tua itu. Kato mendata kawan semua godang, kato menurun kena ketik pada awak, kato melariang apa tu? Kiasan. Jadi sampai mana apa? Atunya apa tadi? Yang kedua mana biyuka? Tu pertanyaan marifatullah yang pertama tu. Yang kedua mana biyuka? Siapa nabi engkau? Ma'rifatun nabi. Kalau dak solawat awak ke nabi gini dia dapat azab. Tidak. Nabi asal katanya nabak arti pembawa berita besar. Apa berita ni bu? Al-Quran. Dan sunnah lah belajar itu waktu dapat itu. Yang ketiga, ma kiblatuka, kemana kiblat engkau? Kiblat dado mata kita, dado kakak batullah. Kiblat hati bertawajjah, tawajuh kepada Allah. Tu kita dah baca doa tawajuh. Wajjatu wajhi lillazi fataras samawati
wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi karena condong kepada agama yang benar. Tidaklah aku termasuk kepada golongan orang yang musyrik, orang yang memperserikatkan Allah. Syariat menyuruh kita maduk ke kiblat, hakikat menyuruh awak menghadap kepada Allah. Atunya dalam terikat Naksabandi, orang dek batal wajuh orang itu. Batalkin untuk apa? Untuk menyentuhkan ayat-ayat Allah tadi. Ma imamuka, siapa imam engkau? Imam matinya di muko. Dia mau imam lah. Apa yang di muko hati kita kini? Sawa ni muko hati atau cucu atau anak atau umah. Apa ni muko hati awak kini? Yo banyak lah sawa ngisi lah. Alung Quran ni muko hati awak lah. Sama gitu ambo itu pula. Imam artinya nan di muko. Apa ni muko hati awak ini? Allahu Akbar. Masalah dosa ibu ni sepah belok esok lagi dalam solat kita kadang. Anda belok-belok takkan. Apa ni muka itu? Sepah belok ni muka hati lah. Aku yang payah kaji tadi. Kemudian ma ikhwanuka, siapa saudara engkau? 6 tu. Siapa saudara awak? Innamal mu'minuna ikhwatun, kecil Allah bahwasanya orang beriman itu bersaudara. Apa nak saudara tu? Jak tangan kanan ya tangan kidau. Kok tak kucir dan tak kidau diuwi dengan kanan nak? Dia sok-sok. Kalau ada ado sudah serasa persaudaraan, apa boleh? Heng bareheng, hang barehang, den tagak den ang tagak de ang. Kau mati lang atau terjadi. Tetapi kalau ada persaudaraan awak di dunia, apa ya? Kok sakit silau menyilau, kok mati jongok menjongok. Sak bowe samo kabau ko ingan samo dijinjang atau jo raso bisa itu jo raso periso dan ado dia awak tadi. Dan ke-6 ma apa itu loh, ma dinuka, apa agama engkau? Agama apa? Islam. Tapi la tajab menrebuka ko begitu apa kecil malaikat naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Sesaat awak dalam kuburnya ila kiamat. Sejak ambasian aja sesaat lolok awak jam 3, sudah tu jaga jam 5 ke subuh, sesaat lolok. Seperti itulah orang yang bertakwa, beriman, tidur besok dalam kubur. Sebon tahu tak sorenya ila kiamat. Tetapi bagi kita yang masih berdosa, dak tatane awak azab kubur ilunya nak kiamat dah. Atu nekan kita alami akunya tujuan kita di dunia bertobat awaklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atunya nekan pulang ke Allah. Bila pulang dan sebenar diri tadi, la pulang apa yang ruh sehingga dan tubuh ada do artinya. Dia dalam pengajian syariat diri, tarikat diri, hakikat diri, makrifat diri. Syariat diri, aku yang nampak kau. Dan kemari berjalan ni kau. Syariat nama kau. Tarikat diri itulah hati. Tarikat apa artinya? Jalan. Itu juga hati dia kita untuk mengenal Allah tadi. Hakikat diri itulah ruh. Makrifat diri itulah sir. Jadi yang syariat kulah yang dikuburkan di anak apabila kita lah keluar ruh, lah pulang ruh kepada Allah. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Untuk kita di Allah diciptakan Pak. Tentu ada bagi-bagi dah. Aku sianu punya banyak, sianunya itu diatur dengan adat. Diatur itu. Dialah menciptakan seluruh apa yang di bumi untukmu. Tapi kita masih mencari selain Allah. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran? Afa ghaira dinillahi yabuna walahu aslaman man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi ruja'un. Mengapa selain dari agama Allah yang kamu cari, padahal telah tunduk kepadanya apa yang di langit dan di bumi, baik secara tau'at, secara senang ataupun secara tapasu. Apa itu? Tak dapat ditolak kematian. Sonang awak so, tidak sonang mati tetap tiba. Dapat tidak. Awak lo nak mati leh, mati tiba juga. Atau ada seorang lari do mati tadi. Atulah sampainya kepada mendapatkan ridha Allah. Atu yang kau sonang mati so dipanggil oleh Allah. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mandriyah.
kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Aku tiba malaikat maut kinilah ridho itu sah. Dak panjang nak fikir duit tadi. Kok mati ditakdirkan mati esok pagi berhenti berbuat dosa. Ditakdirkan hidup masih bisa berbuat baik. Dak panjang lagi apa tadi. Jangan banyak takwi awak. Pangolik kita dak kadari awak di rumah dia. Dak kan panjangnya umur dia. Berani awak dak kacopik mati dia. Apa ni kena takutkan? Tu yang dalam pengajian ujuk-ujuk mangana Allah, duduk di tagak di jalan raya bosa, duduk di jalan raya bosa, tabuju lalu terbelintang mata patah, duduk di pintu mati tak mati, duduk di pintu bayo tak bayo, malam hitam siang putih, tunggang bak sirik makan, salangka tak surut, salangka tak maju. Apa tu tunggang bak sirik makan awak? Jangan kita masih jak baji pudiang dalam kehidupan. Apa nak jak baji pudiang? Semakin ditokok semakin membacuy. Apa itu? Tiba Ramadan, lapon lu masaji. Habis Ramadan, tinggal bompik lu masaji. Cuma azan inyo, iqamah inyo. Itulah terjadi dalam kehidupan kita. Tak ada yang ditakutkan kecuali takutlah taubat dan diterima Allah, amal dan diterima. Kemudian apa boleh? Takut awak amalan kalau tak diterima, taubat dan diterima Allah, dan hidup kalau tidak diberkati Allah. Kolah nabi kita takutkan dalam kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu, kemudian ia menuju ke langit menyempurnakan yaitunya 7 lapis langit. Apa 7 lapis langit? Surah Al-Fatihah apa ayatnya? 7. Anggota tubuh 7. Nafsu 7 nafsu. Amaratu bisuk, lawama, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, mukamilah. Langit 7 lapis. Tawaf 7. Hari 7. Ada dapat tidak? Kuat don yang bertanya, bila ambo mati ustaz? Matilah dalam hari yang 7 tadi. Tak dapat dak itu. Itu pasti awak dalam hari yang 7 deh pulang kepada Allah. Mudah-mudahan besok pulang awak dalam keadaan selamat kepada Allah. Jalan yang ditempuh 7. Syariat, tarikat, hakikat, marifat, mahabbah, fana, baqah. Kita tempuh tiba di dunia ke 70 besok. Alam kubur, kemudian mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan ke alam kubur, kemudian padang mahsyar mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Sudah tu di mizan, sudah tu di sirat. Ada 2 lain, surga atau neraka. Adat di bodi caniago, cupak di kotor orang paliang. Dunia bi kiamat tibo, labu lurui jalan basimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Bacawik selilit pinggang, bakain sebugi lamo, badai tapi terlalu jauh. Tahu diadat dengan undang, jalin jalan ke surga. Itulah pangulu di Minangkabau. Nengka menunjukkan kalau paku asam belimbiang, tampurung lenggang lenggokkan. Anak di pangku kemenakan dibimbing, rang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Atunya yang pangulu di Minangkabau yang akan menunjuki anak kemenakan kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui, dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ada do nak tahu Allah tu apa yang diinginkan di hati kita masing-masing, ginilah musaji dak. Obey dia Allah tu. Kamano aduknya hati awak sedang ngaji, obey dia Allah itu. Diketahui oleh Allah. Wa huwallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum dalam surah Al-An'am ayat ketiga. Dia mengetahui apa sir rahasiamu, wajahrokum dan kamu nyatakan. Tahu dia Allah. Tidak ada zikir sir, zikir rafidah. Ada zikir jahar, zikir yang kita ungkapkan. Dan dia mengetahui apa yang kamu nyatakan, rahasiakan dan kamu nyatakan. Dia Allah mengetahui tiap-tiap segala sesuatu. Ada tidak tahu Allah. Cuma lah kita tinggal awak untuk memperbaiki diri kita dari tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan hidup di akhirat. Dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisap. Latibo kita besok di akhirat ada doleh jatah beramal, cuma dihisap leh satu persatu
antara kebaikan dan keburukan kita. Atune kan disab esok di Allah, atune waksa selama di dunia, dapat di dunia sesaat kini selamat dewa, dapat besok selamat pulang kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, dan hindarkanlah kami dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Si muncak mati terambau karimbo mambola yang loko lapau kaduanya adat jo sorak di Minangkabau serupa awu dengan tabiang sanda banyanda kaduanya. Atunya adat dan sorak berserupa awu dengan tabiang. Itulah pedoman kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Itulah pengajian awak malam kini. Kalau dosa jangan mohon maaf. Kita tutup dalam majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.